Assalamualaikum Bu Sakti. Waalaikumsalam Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Hari gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Sakti nanti akan melakukan proses kucingnya ya hari ini. Iya betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh sekali Pak Hari, silahkan. Ya, nanti pada saat kucing antara coach dan juga kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah sudah sesuai dengan alosita atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali Pak Hari, silakan Pak Hari. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Terkait dengan kompetensi dalam pelaksanaan kucing nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu antara lain satu, present atau kehadiran penuh saya dalam coaching, kemudian kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, dan satu lagi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Artinya saya di situ nanti akan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu, ya Bu? Iya betul Pak. Terjadi dari kehadiran penuh atau present, kedua ada mendengarkan aktif, satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Bu? Iya betul Pak. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau Ibu lakukan observasi? Iya. Kalau untuk spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi yang satu, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua kemampuan saya untuk menjadi pendengar yang aktif, gitu Pak. Baik, jadi ada 2 yang Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu apa? Kalau terkait dengan indikator ketercapaian dari coaching nanti, saya menginginkan coaching saya dapat menemukan solusi permasalahannya itu sendiri, tentu saja dibantu dengan saya sebagai coachnya dengan menggali potensi atau kemampuan yang ada dalam diri coaching tersebut Pak, sehingga coaching itu dapat merencanakan ide-idenya sendiri untuk memecahkan permasalahan yang sedang kita lakukan. Baik, jadi Ibu, indikator tercapainya pada saat konsisten sudah menemukan. Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Ibu melakukan proses kucing. Setelah proses kucing Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Hari. Silakan Ibu lakukan proses kucingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Leli. Apa kabarnya Bu Leli hari ini? Sehat. Saya apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Iya. Saya dengar Bu Leli mau menyampaikan sesuatu ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Ini saya sengaja bisa tadi bisa sudah ada di kelas, ya belajar Bu ya. Setelah belajar malah bisa itu Karena saya penasaran ini Bu, mau apa ini? gitu ya. Jadi minta waktunya sebentar ya kita untuk ngobrol bisa boleh.
yang ingin saya sampaikan kepada Ustaz. Oke, boleh Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya boleh ya? Silahkan, mau cerita apa ini? Jadi begini bisa di sekolah saya itu kalau saya amati itu teman-teman itu mengajarnya kurang baik. Jadi kadang-kadang saya melihat anak-anak itu kurang aktif di kelas sehingga mereka itu seperti terlihat bosan belajar di kelas karena teman-teman itu mengajarnya menggunakan metode ceramah, terlalu banyak ceramah dan kurang menggunakan media yang bervariasi. Padahal di sekolah sebetulnya ada banyak media yang bisa digunakan oleh guru supaya pembelajarannya lebih variatif sehingga anak pun tidak merasa bosan. Oh iya ya, jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa Bu Leli itu teman-teman yang ada di sekolah Bu Leli itu cara ngasih pembelajarannya kurang variatif, begitu ya Bu ya? Jadi ceramahnya itu terlalu pembelajarannya itu terlalu banyak menggunakan metode ceramah sehingga anak-anak itu kadang-kadang juga tidak antusias belajar di sekolah dan bermalas-malasan. Oke, sudah saya tangkap Bu Leli. Jadi kita ketemu mengadakan percakapan seperti ini, kira-kira nanti yang mau ingin didapatkan dari percakapan kita ini apa Bu Leli ya? Ya harapannya yang bisa saya dapatkan dengan bincang-bincang ini itu saya bisa mendapatkan solusi atau ide baru bagaimana saya bisa membangkitkan semangat teman-teman itu untuk bisa melakukan pembelajaran dengan lebih variatif. Oke, jadi Bu Leli menginginkan adanya perubahan mungkin ya Bu ya, perubahan dalam mengajar rekan-rekan yang ada di sekolah Bu Leli ya, gitu ya. Iya, Perubahan. Perubahan apa itu Bu Leli? Seperti apa bentuk perubahannya kalau menurut Bu Leli? Ya, perubahan yang diharapkan teman-teman itu melaksanakan pembelajarannya itu akan pembelajaran dengan lebih variatif. Oke, jadi Bu Leli menginginkan adanya perubahan mungkin ya Bu ya, perubahan dalam mengajar rekan-rekan yang ada di sekolah Bu Leli ya, gitu ya. Iya, Perubahan. Perubahan apa itu Bu Leli? Seperti apa bentuk perubahannya kalau menurut Bu Leli? Ya, perubahan yang diharapkan teman-teman itu melaksanakan pembelajarannya itu tidak monoton. Jadi melaksanakan pembelajaran dengan maksimal menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah yang sudah disediakan di situ sehingga proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan, lebih hidup, lebih aktif, siswa juga menjadi kreatif sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada murid. Iya ya Bu ya, padahal di sekolah Bu Leli itu banyak ragam media ya yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ya Bu ya. Oke, bisa bagus sekali ya ketika guru bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah. Oke. Nah, pembelajaran variatif itu kalau menurut yang disampaikan dari Bu Leli itu kan idealnya 10 ya Bu ya. Ya. Kalau ini nanti kira-kira dari usaha yang sudah dilakukan oleh Bu Leli dengan rencana-rencana tadi yang keinginannya Bu Leli itu kira-kira Bu Leli bisa memperkirakan kira-kira bisa mencapai berapa antara 1 sampai 10 Pencapaiannya. Iya. Pencapaiannya ya diharapkan mungkin bisa 7 atau 8 Bu dari kondisi yang sekarang. Iya. Untuk sekarang ini Bu, sebelum ada perubahan ini kira-kira baru tingkat berapa? Kalau sekarang mungkin 5 apa ya Bu ya? 5 Kali 5 dan nanti pencapaiannya kita harapkan bisa 10. Bagus Bu Leli. Jadi kalau 5 itu berarti memang ini ya, maksudnya bisa lebih ditingkatkan ya Iya, dengan betul. tadi yang Bu Leli bilang ada banyak ragam media yang bisa dimanfaatkan oleh guru-gurunya Bu Leli untuk menciptakan pembelajaran
belum ini yang saya bangkitkan semangatnya. Ya. Iya. Jadi diskusi dengan mereka yang belum punya semangat, kemudian langkah lain mungkin bekerjasama dengan Kolaborasi ya. kolaborasi dengan teman-teman yang sudah satu ide dengan saya ya. Kemudian mungkin kita juga bisa jadi mentor bagi saya dan teman-teman yang sudah ini ya sejalan itu bisa ya sefrekuensi bisa menjadi mentor bagi teman-teman yang semangatnya belum bangkit mungkin. Jadi nanti kita ada satu visi, satu kesamaan, satu tujuan ya supaya pembelajaran di sekolah kami itu bisa meningkat dengan cara yang lebih baik. Bagus sekali Bu Leli, tadi jadi Bu Leli sudah merencanakan langkah awalnya untuk diskusi, Iya. kemudian setelah itu akan mengadakan kolaborasi Iya. dengan rekan-rekan yang sudah sefrekuensi ya Iya. dalam cara mengajarnya. Kemudian yang ketiga tadi Bu Leli akan mentoring. Iya. Keren sekali. Oke. Iya. Ketika nanti Bu Leli merencanakan rencana yang sudah disusun itu kira-kira ada pihak nggak yang bisa membantu atau Bu Leli perlu bantuan dengan siapa ya? Iya. Jelas bantuan dukungan jelas saya butuhkan ya di sini. Tadi dukungan dari teman rekan sejawat ya saya minta kolaborasi ya itu pasti. Kemudian juga kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya pimpinan kami jelas kami butuhkan juga dukungan. Bagus Bu Leli. Sudah menemukan nanti partner yang akan ingin membantu. Nah, sekarang tinggal pelaksanaannya. Kira-kira Bu Leli akan dilaksanakan kapan itu Bu? Iya, ini nanti saya bicarakan dengan teman yang akan saya jadikan kolaborasi ya. Barangkali mungkin 1 minggu ke depan ini sudah bisa dilaksanakan. Iya, Alhamdulillah semangat ya Bu ya. Iya, semangat ya. Memang kalau dengan anak-anak itu kalau di tempat saya juga itu Bu, kalau anak gurunya monoton pasti apalagi saya pengajar di anak usia dini ya pasti anaknya juga. Jadi memerlukan cara mengajar yang variatif. Oke, Bu Leli bagus sekali idenya ya. Dari percakapan kita ini apa ini yang tidak Bu Leli? Alhamdulillah mendapatkan berbagai macam informasi ya dari kita ngobrol ini. Saya jadi mendapatkan penguatan juga dengan ide yang akan saya tuangkan. Saya menjadi lebih bersemangat ya, lebih menguatkan saya untuk bisa dilaksanakan. Oke, semangat ya Bu, keren banget idenya Bu Leli. Nanti jangan lupa ya Bu, kalau sudah sukses saya tunggu ceritanya nih. Siap. Ya, nanti bisa berbagi pengalaman juga sama saya supaya saya bisa melaksanakan seperti itu. Itu ya Bu ya. Kasih waktunya bisa. Oke, ya sama-sama Bu Leli. Sukses Bu Leli, semangat. Assalamualaikum. Baik Bu Sakti, bagaimana tadi hasil dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Hari, tadi coaching yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sakti. Ini Pak, sakit Pak, monggo. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkannya? Terkait dengan pelaksanaan coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian, saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan atau sesuai dengan alur data, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dari si coach, dan menanyakan juga tanggung jawab terkait dengan rencana-rencana yang sudah ditentukan oleh si coach itu Pak. Baik, jadi Ibu Sakti sudah berhasil ya Bu? Iya Pak. Melakukan proses coaching sesuai dengan alur data. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu Sakti sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching.
kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, kemudian Bu Septi sudah mengarahkan kucing untuk menjadi rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Septi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan ibu dengan kucing. Fokus terhadap kucing artinya ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke bobot. Ya Bu, ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa apa yang ibu sudah berikan untuk proses kucing hari ini, mudah-mudahan sukses ke depan dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk ke depan kompetisi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melalui kucing hari ini? Oke, baik Pak Heri, kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan pengalaman kucing hari ini, saya nanti akan lebih mendalami dan memahami alur kita lagi untuk melaksanakan kucing-kucing supaya nanti kedepannya kucing saya lebih dapat berjalan lebih baik lagi dan sesuai dengan yang diharapkan, dapat menemukan menggali ide-ide dari si kucing supaya si kucing bisa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapi, begitu Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari.